Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kalian ingin belajar fisika? Nah, itu adalah pilihan yang sangat tepat karena fisika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kerja seluruh alam semesta. Jika kalian perhatikan, hal-hal apapun yang ada di alam semesta ini cenderung banyak bergerak. Oleh karena itu, di dalam video ini kita akan mempelajari mengenai kinematika gerak dalam lintasan lurus. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu menganalisis contoh-contoh peristiwa kinematika dalam gerak lurus tersebut di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk pada kinematika gerak, kita perlu tahu dulu apa sih itu gerak? Gerak merupakan fenomena alam yang selalu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali peristiwa alam dan kejadian yang dapat kita lihat yang terkait dengan gerak, seperti video yang ada pada saat ini, yaitu ada orang yang berjalan, orang naik sepeda, lalu ada mobil yang melaju di jalan, ada air yang mengalir, serta ada peristiwa hewan yang berlari, dan masih banyak lagi peristiwa yang lainnya. Bahkan kita sendiri selalu tidak bisa terlepas dari gerak, walaupun sedetik pun. Setiap kegiatan yang kita lakukan selalu membutuhkan gerakan dari anggota tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kinematika? Dan kira-kira bagaimana ya konsep gerak itu dijelaskan dalam sisi fisika? Dalam fisika, suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Nah, ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Namun perlu diperhatikan ya anak-anak, dalam video pembelajaran ini kita tidak mempersoalkan penyebabnya. Jadi kita hanya mempelajari geraknya itu seperti apa. Lalu untuk mempelajari penyebabnya, kita akan menjelaskannya di dinamika. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah ilustrasi atau gambar fenomena. Ada seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan melihat ada sebuah bis yang akan berjalan seperti ini. Nah, kita bisa melihat bahwa orang tersebut dapat menjelaskan bahwa bis tersebut bergerak. Jadi semisalkan tadi bisnya berada di sini, lalu bisnya berpindah ke sini. Itu disebut dengan kedudukannya berubah dari titik ke titik yang lain atau disebut bergerak. Dalam mempelajari kinematika gerak, ini tentu kita mengetahui apa saja besaran fisika yang mempengaruhi gerak. Nah, besaran-besaran fisika yang dapat mempengaruhi antara lain ada jarak, ada kelajuan, ada perpindahan, ada lintasan, ada kecepatan, dan ada percepatan. Yang pertama kita akan membahas mengenai lintasan. Lintasan adalah titik-titik yang dilewati oleh suatu benda ketika bergerak. Lalu ada jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda pada selang waktu tertentu. Dan ada perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa jarak merupakan besaran skalar dan perpindahan merupakan besaran faktor. Jadi, jarak tidak bergantung dengan arah gerak benda, akan tetapi perpindahan bergantung pada arah gerak benda. Di sini Ibu memiliki sebuah ilustrasi atau gambar ilustrasi ya. Di sini ada seorang pemuda yang posisi awalnya ada di titik start di depan bank. Lalu ia berjalan dan berhenti ke rumah Nisa, mana rumah Nisa ini merupakan titik finish. Nah, itulah yang disebut dengan perpindahan. Kita perhatikan garis merah yang ada pada gambar tersebut. Jadi, untuk menentukan besaran perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya. Lalu selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan merupakan besaran yang bergantung pada arah sehingga termasuk besaran vektor. Dalam satu dimensi, arah gerakan selalu dinyatakan dengan tanda positif atau negatif. Jika ditetapkan arah ke timur sebagai sumbu positif, yaitu sumbu X,
Maka besar atau nilai kecepatan gerak benda ke arah timur cukup ditambahkan tanda positif saja di depannya. Apabila ke arah barat, besar atau nilai kecepatan gerak benda ditambah tanda negatif. Di sini Ibu juga memiliki sebuah ilustrasi gambar. Jadi misalkan kita berbicara benda yang geraknya lurus, kita pakai sumbu X. Di sini merupakan sumbu X. Nah, titik 0 di sini adalah acuannya. Misalkan di titik 1 adalah ada rumah, lalu di titik ketiga ada orang, di titik -1 ada sekolah. Nah, kita bisa katakan bahwa posisi sekolah berada di X sama dengan 1, kemudian rumah X sama dengan -1, dan orang X sama dengan 3. Nah, inilah yang disebut dengan kecepatan atau posisi. Posisi ini bisa berubah sewaktu-waktu. Misalkan pada detik 0 sekon, orang berada di titik ketiga, tetapi pada detik 1 sekon, orang bisa saja berpindah ke posisi 2, sehingga posisi orang akan berubah X sama dengan 2. Kecepatan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata suatu benda yang bergerak didefinisikan sebagai perpindahan yang ditempuh benda dibagi waktu tempuh. Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap selang waktu tertentu, maka kecepatan sesaatnya pada tiap saat sama dengan kecepatan rata-ratanya. Tetapi pada umumnya hal ini tidak terjadi. Kondisi jalan yang macet, tikungan, atau bahkan jalan yang rusak, berpapasan dengan kendaraan lain, atau menemui rintangan di jalan akan menyebabkan mobil atau kendaraan kencang atau lambat secara bergantian. Lalu ada kecepatan sesaat, adalah kecepatan sesaat tertentu. Contohnya nih, ketika kita akan mengendarai motor dari rumah ke sekolah, itu tidak selalu kecepatannya konstan. Bisa saja ada hal yang membuat macet, pasti kita akan berhenti dahulu. Atau saat jalan kendaraan sepi, pasti kita akan menaiki kecepatan berkendara. Nah, dari peristiwa tersebut, pasti kecepatan akan berubah setiap detiknya. Lalu ada kelajuan. Istilah laju atau kelajuan menyatakan seberapa jauh sebuah benda berjalan atau berpindah dalam suatu selang waktu tertentu. Kelajuan merupakan salah satu besaran turunan yang tidak bergantung pada arah, sehingga kelajuan termasuk skalar. Seperti jarak, kelajuan termasuk besaran skalar yang nilainya selalu positif. Lalu yang terakhir ada percepatan. Percepatan adalah setiap benda yang kecepatannya berubah dikatakan mengalami percepatan. Sama dengan kecepatan, percepatan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada percepatan rata-rata. Diartikan sebagai perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan untuk perubahan tersebut. Percepatan merupakan besaran vektor, tetapi untuk gerakan satu dimensi. Kita hanya perlu menggunakan tanda positif dan negatif untuk menunjukkan arah tersebut sistem koordinat yang dipakai. Lalu percepatan sesaat didefinisikan dengan analogi atau perbandingan terhadap kecepatan sesaat untuk suatu saat tertentu. Ingat, jangan salah membedakan percepatan dengan kecepatan. Percepatan menyatakan seberapa cepat kecepatan berubah, sedangkan kecepatan menyatakan seberapa cepat posisi berubah. Nah, dari besaran-besaran fisika yang dapat mempengaruhi gerak dalam kinematika gerak, kemudian kita akan membahas mengenai GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap. Rumus GLB yaitu V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, lalu S adalah perpindahan dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Pada GLB ada 2 jenis grafik. Yang pertama yaitu grafik kecepatan terhadap waktu yang ditunjukkan pada gambar 1, dan yang kedua grafik jarak terhadap waktu. Lalu ada beberapa contoh fenomena GLB berikut. Yang pertama yaitu mobil bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Ini merupakan fenomenanya. Lalu setelah itu ada fenomena bumi bergerak mengelilingi matahari. Seperti inilah fenomena bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan yang konstan. Lalu yang ketiga
ada kereta bergerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan. Gerak benda yang lintasan lurus dan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatan konstan. Nah, ini merupakan rumus persamaan GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0 T plus 1/2 AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, di mana VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, T waktu, dan S perpindahan. GLBB dibagi menjadi 3 grafik. Yang pertama, grafik percepatan terhadap waktu. Yang kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Dan yang ketiga, grafik jarak terhadap waktu. GLBB dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, arah horizontal, dan yang kedua, arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan bertambahnya. Benda juga dapat mengalami perlambatan ditambahi dengan kecepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Ada beberapa fenomena dalam GLBB. Yang pertama yaitu kelereng yang melintasi turunan. Maka hal ini akan mengalami dipercepat. Lalu yang kedua, ada kelereng yang melintasi tanjakan. Dari peristiwa ini, ia akan mengalami diperlambat. Dan yang ketiga, ada bola yang menggelindingi lalu dihentikan. Dalam hal ini akan mengalami fenomena diperlambat. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Semoga dengan menonton video ini, ilmu kalian bertambah mengenai materi kinematika gerak. Terima kasih dan see you. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.